pemerintah dengan demikian berharap proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Halo, apa kabar? Ketemu lagi di ORI, obrolan ringan komunikasi. Kali ini kita bertiga, ada Rafraf, ada Pak Saeno, ada saya Seta. Kali ini kita akan membahas apa ini Pak Sae? Membahas yang lagi seru. yang lagi seru. Nah, kemarin kita udah bahas masalah pengumuman kenaikan BBM yang nggak jadi ya Pak Sae. Kemarin kita udah bahas. Kenapa jadi kenapa nggak jadi gitu ya, kenapa nggak jadi diumumkan, ternyata diundur 2 hari berarti Pak saya ya 2 hari, perkiraan tanggal 1 hanya tanggal 3, jadi judulnya kemarin itu pengumuman BBM yang tertunda. Nah, pengumuman BBM yang tertunda kayak judul sinetron ya. Iya, sinetron. Nah, yang menarik lagi biasanya kan pengumumannya itu selalu kenaikannya itu selalu tengah malam gitu ya, berganti harinya gitu ya, seringnya begitu gitu ya. Tapi kemarin itu malah jam berapa tuh? 14 kalau saya 14.30 berlakunya ya, sejak 14.30 gitu. Nah, kemarin itu yang mengumumkan ada Pak Jokowi langsung ditemani menteri-menterinya ya. Ada SDM, ada Menteri Keuangan, Menteri SDM, Keuangan, terus ada juga yang nanti akan menyalurkan bantuan sosialnya, ada Bu Risma, Menteri Sosial sama Menteri Tenaga Kerja ya, ada nggak? Menteri Tenaga Kerja. Kayaknya malah yang Bu Risma doang. Bu Risma doang ya, kalau nggak salah malah sama ini Pak, si siapa? Pak Pratikno kalau nggak salah ya malah. Oh itu. Ada 4 kalau. Ada 4 di situ, ada Bu Menaker, ada Menkyu, ada Mensos, sama ada. Kemudian ada ini Menteri SDM. Ya, jadi Jokowi di tengah-tengah, dua-duanya di samping kiri kanan ya. Oke deh. Nah, kira-kira gimana nih? Formasi lengkap lah. Kira-kira the winning team. The winning team. Ini Pak Sae dulu deh. Pak Saeno melihatnya gimana nih Pak Saeno? Akhirnya karena setelah diundur 2 hari ini, melihatnya pengumuman itu bagaimana itu? Mungkin dari perspektif komunikasinya dulu Pak. Oh iya, mungkin dari perspektif strategis ya. Karena biasanya kalau di masa Orba itu pengumuman akhir pekan. Kemudian kalau pengumuman BBM biasanya malam karena kenaikan BBM-nya di pukul 00 biasa gitu ya. Kenapa pengumuman biasa di akhir pekan? Untuk mengurangi keriuhan orang, crowd, misalnya antri di SPBU dan lain-lain. Nah kemarin pengumumannya istilahnya masyarakat kena prank nih, udah nungguin tanggal 1, jadinya tanggal 3 gitu kan. Akibatnya apa? Energi emosinya berkurang nih, energi kesalnya, termasuk juga energi ngumpulnya, termasuk juga ini pendadakan nih. Kalau istilah zaman dulu itu namanya blitzkrieg, serangan kilat nih. Serangan kilat, jadi ini pengumuman hari Sabtu, nggak nyangka 14.30 orang banyaknya nggak dengerin, nonton televisi, dengerin radio atau lihat HP, lihat internet. Biasanya orang jam segitu kan lagi jalan, hari Sabtu lagi. Nggak sempat ngantri BBM juga ya Pak? Hanya beberapa yang antri, yang kebetulan lihat. Kalau saya pribadi nggak sempat. Jadi pas saya lewat SPBU bingung, loh kok ditutup? Di dalam tapi ada orang antri. Ternyata sampai rumah baru tahu BBM naik. Jadi dari sisi perencanaannya bisa jadi ini sesuatu yang direncanakan agar tidak terlalu banyak dampak seketika, atau bisa jadi juga ya tidak direncanakan karena tetap harus diumumkan, terus selesai diskusi mungkin langsung diumumkan, bisa begitu. Yang lebih tahu mungkin teman-teman yang di liputan di istana biasanya tahu sih kronologinya kenapa misalnya jadi jam-jam segitu gitu. Saya pribadi tidak tahu detailnya, itu aja sih.
Tapi gimana Pak? Menurut Pak, saya sesuatu yang baik atau enggak sih pengumuman yang seperti kemarin itu Pak? Yang tidak lazim di Indonesia. Iya, kalau dari sisi strategi gitu untuk menghindari orang siap-siap itu baik gitu. Perencanaannya bagus biar nggak terlalu banyak orang ngumpul dadakan gitu. Jadi kalau perang gerilya itu dulu ada yang namanya blitzkrieg, terus serangan kilat. Nah kemarin kayak serangan kilat, tiba-tiba aja diumumkan sore hari gitu kan. Nah kayak serangan umum ya Pak, serangan umum ya. Iya kayak serangan yang waktu Jogja ya, serangan umum. Tanggal berapa itu? 1 Maret ya? 11 Maret? Ya, atau janur kuning lah, janur kuning. Janur kuning ya. Mendadak gitu, ada pendadakan. Jadi yang demo pun juga nggak siap-siap demo ya Pak? Nah, kalau itu kita melihatnya karena pengumumannya di hari Sabtu dan sebelumnya orang sudah bersiap di hari sebelumnya, hari tanggal 1 itu hari apa berarti? Hari Kamis, energinya udah sedikit terkuras lah, atau kesiapannya sedikit berkurang. Meskipun sebetulnya kan sudah ada perencanaan dari kalangan partai dan KSP untuk merencanakan aksi unjuk rasa tanggal 6 seandainya BBM naik, dan terbukti hari ini mereka turun ke jalan gitu, selain juga mahasiswa. Mungkin itu Mas. Raf gimana Raf? Melihat kemarin mungkin yang sebelum itu ya, sebelum yang pas tanggal 1 ternyata nggak jadi naik, terus akhirnya 2 hari kemudian naik, itu gimana Raf melihatnya Raf? Kalau saya kebetulan juga mengikuti isu ini begitu ya. Kalau kita ingat jauh sebelum isu kenaikan harga BBM ini, Sri Mulyani itu sebagai Menteri Keuangan berbicara di depan Menko Perekonomian pada saat itu sekitar seminggu atau 2 minggu kalau tidak salah itu sebelum kenaikan harga BBM. Itu dia sudah memaparkan terkait dengan keadaan APBN kita tahun ini dan bagaimana dengan proyeksi APBN kita tahun 2023 begitu. Nah, bahwa jika nantinya subsidi ini terus istilahnya tidak ada perubahan dari harga BBM, dikhawatirkan nantinya beban subsidi itu akan ditagihkan tahun depan. Nah, alasan-alasan yang dikemukakan itu ya pastinya kita semua sudah tahu, seperti misalnya perang di Rusia Ukraina, kemudian krisis energi, yang kemudian juga krisis pangan dan lain sebagainya. Ini sepertinya alasan-alasan yang bukan alasan sebenarnya, seperti data-data yang dikemukakan inilah yang menjadi penyebab kenapa pemerintah mengambil sebuah kebijakan untuk mengurangi subsidi sebenarnya ini. Ini pada bagaimana antara mengalihkan atau mungkin mengurangi subsidi gitu. Ini harusnya masalah pemilihan diksi aja sih sebenarnya gitu kan. Boleh pengalihan, kemudian juga boleh yang berkaitan dengan pengurangan subsidi gitu kan, atau penyesuaian ini harga BBM Pak. Kata-kata penyesuaian gitu seperti gitu. Nah, setelah memaparkan di kantor Kemenko Perekonomian seminggu sebelum kenaikan harga BBM, Jokowi itu mengatakan, ditanya oleh wartawan pada saat dia melihat progres dari renovasi Taman Mini Indonesia Indah, pada saat ditanya oleh wartawan, dari situ wartawan itu sudah mulai nangkep makanan nih, dalam tanda kutip ini sudah mulai nangkep makanan ini. Wah, Sri Mulyani ngomong gini, jangan-jangan BBM benar-benar naik ini gitu kan. Itulah yang akhirnya ditanyakan oleh kepada Presiden pada saat Indah. Saat ditanya, Presiden pun agak sedikit membentengi diri gitu ya. Masih dihitung-hitung gitu ya bilangnya. Sepertinya agak sedikit berhati-hati kata-katanya. Masih dihitung-hitung, masih dikalkulasi, minta agar harga BBM ini bisa dikalkulasi dengan tepat sebelum akhirnya bisa diumumkan. Dan itu
keriuhannya itu sudah mulai naik nih. Banyak media yang bilang, banyak media yang naikin, wah harga BBM udah mulai naik, begini kan. Ini media sudah pada sudah diangkat semua lah oleh media. Sepertinya media itu memberikan kita sebuah warning bahwa kita itu harus bersiap-siap dalam keadaan terburuk kalau nantinya harga BBM akan diumumkan oleh pemerintah. Nah, setelah mengatakan hal itu, ternyata pemerintah sudah menyiapkan banyak bantuan sosial, kayak bantuan subsidi upah, ada juga ada 3 minta kepala daerah untuk menyisihkan sekitar 2% dari dana alokasi umum subsidi daerah untuk transportasi aja. Nah, yang dilihat ini adalah yang Pak Sai bilang bahwa beberapa ini kan kenaikan harga BBM ini kan bukan yang pertama ini ya, sudah di pemerintahan Jokowi yang kalau tidak salah saya baca di liputan6.com itu sudah 7 kali. Ya. Masanya Presiden SBY 4 kali, zaman Megawati sekitar 3 atau 4 kali, saya agak sedikit lupa, mungkin bisa dikoreksi. Bangsa kita itu, negara kita itu sudah sangat familiar lah dengan kenaikan harga BBM dan bagaimana reaksi masyarakat pasti demo dan lain sebagainya. Itu sudah itu ada strategi-strategi yang sedikit dikembangkan, termasuk diantaranya biasanya diumumkan pada malam hari jam 00, kemudian besoknya berlaku, sehingga pada malam hari itu orang banyak yang mengerti. Nah ini sepertinya sudah belajar banyak begitu pemerintah untuk yang kenaikan tahun ini ya. Akhirnya kenapa? Nah yang uniknya nih ya, lucunya adalah pada saat tanggal 1 September, hari 2 hari sebelum hari Kamis itu ya, Kamis, Menteri Sosial hari Kamis tanggal 1, kemudian kalau nggak salah hari Senin, pokoknya 2 hari sebelum tanggal 1, pokoknya sekitar itu Mensos, waktu itu kita wawancara kita doorstop Mensos di Istana, dia mengatakan bahwa kebijakan untuk batalan sosial ini akan berlaku 1 September. Nah, mikirlah kita itu kan, wah kalau BLT udah dibagi tanggal 1, berarti pasti dia tanggal 30 atau tanggal 31 dia udah mulai diberlakukan gitu ya, diumumkan nih kenaikan, direalisasikan. Seperti yang Pak Sai bilang itu kan, realisasikan jam 0 ini di antara tanggal 31 nih, 30 nih, kemudian BLT-nya baru dikasihnya tanggal 1. Kita semua kena prank gitu, itu pasti itu kita nggak tahu ternyata strateginya seperti inilah strateginya pemerintah. Strategi pemerintah ternyata seperti ini. Ternyata pemerintah memberikan BLT dulu nih, dikasih dulu nih, istilahnya permennya tuh dibagi-bagiin dulu nih permennya. Yang pertama di Jayapura, dari Jayapura, habis itu ke Saumlaki di NTT, kemudian dia ke Lampung. Ada tiga daerah yang Presiden Jokowi dan juga Mensos itu istilahnya ngasih permen dulu dalam bentuk BLT ini. Baru kemudian pulang dari Lampung hari Sabtunya itu tanggal jam 14.30-an lah kalau tidak salah itu, barulah informasi itu dadakan. Kita pun juga waktu itu nerimanya juga kelagapan gitu ya, wah sebenarnya pengumuman ini 20 menit sebelum pengumuman itu akhirnya diumumkan bahwa kita harus standby gitu ya. Ini sangat dadakan dan ini seperti yang Pak Sai bilang, ini sebuah strategi pemerintah yang cukup unik gitu ya, yang memilih hari, termasuk memilih jam, di mana biasanya hari libur Sabtu, orang lagi santai-santai gitu ya. Begitu kan. Orang lagi santai, mungkin lagi makan siang, lagi liburan dan lain sebagainya gitu. Akhirnya apalagi pada jam siang gini kan, 14.30 mungkin orang lagi ada yang banyak yang tidur siang dan lain sebagainya. Ini sebuah strategi selain sebagai strategi waktu, juga merupakan cara pemerintah agar melihat respon untuk 1 hari ke depan. Karena hari Sabtu diumumkan, oleh karena itu masih ada 1 kesempatan hari Minggu untuk melihat respon masyarakat begitu kan. Pastinya itu sudah muncul tuh pamflet dari
WhatsApp akan mengadakan demo pada hari Senin, Selasa dan lain sebagainya. Ternyata dilihat sebesar ini ternyata. Ini strategi yang saya kira sudah mengalami sedikit perkembangan dari beberapa strategi bagaimana cara pemerintah mengkomunikasikan tentang kebijakan yang tidak populis ini tentunya. Oke. Ya, nambahin sedikit. Sementara ini biasanya Presiden Jokowi itu mengumumkan hal-hal penting kan di hari Rabu nih. Orang ngebacanya kan, jangan di hari Rabu, tiba-tiba pengumumannya di hari Sabtu. Dan Sabtunya Sabtu Pahing. Pahing itu Anda baca primbon itu nanti ada alasan-alasannya lagi kenapa baca primbon ini, Pak. Mungkin ada alasannya, Pak, karena sebagai orang Jawa gitu, Pak. Horoskop nih. Ya, nanti saya baca dulu primbonnya kenapa Sabtu Pahing. Biasanya kan Rabu Pon, kalau nggak Rabu apa sih pengumuman itu antara Rabu Pon sama satu lagi. Wage jarang. Itu dia kalau kita bicara soal textbook, berarti pengumuman kemarin itu pengumuman yang dilakukan di luar catatan textbook, di luar textbook. Artinya ada tadi kalau kata Rafa ada pengembangan, ada jurus baru. Itu. Terus kalau kita lihat ya kenapa? Biasanya yang kalau kenaikan gini memang yang mengumumkan itu presiden ya, Pak. Dari zamannya Pak Harto dulu juga Pak Harto, Pak, yang ini. Kalau Pak Harto untuk kenaikan, dulu namanya bukan kenaikan ya, penyesuaian gitu. Karena di zaman Orde Baru kan pencanggihan bahasa tinggi sekali. Kalau kemarin itu kalimatnya apa kemarin ya Presiden ngomongnya? Penyesuaian atau kenaikan? Kalau zamannya Pak Harto itu bukannya Pak Harmoko yang biasanya Pak Harmoko itu kan naik menurut arahan Bapak Presiden. Nah itu tim komunikasinya itu di Pak Harmoko nih. Pak Harmoko. Itu yang membedakan tim komunikasi di era Orde Baru dengan sekarang ya. Kalau di zaman Orde Baru itu kan komunikasinya terpusat. Biasanya kalau setelah rapat kabinet Pak Harmoko akan mengumumkan atau menyampaikan menurut petunjuk Bapak Presiden atau pada tahun takwim 6 harga kolbutet, bawang pipilan dan seterusnya. Biasanya Pak Harmoko kan begitu ya, almarhum Pak Harmoko. Nah kalau yang sekarang tim komunikasinya agak beda, malah kadang-kadang terkesan tidak jalan kalau menurut saya. Tidak dikoordinasikan gitu. Ya, jadi bukan tim komunikasi yang ngomong, malah langsung Presiden, langsung menterinya gitu. Artinya kan ini jubirnya tidak berperan penting ketika mengumumkan soal kenaikan ini. Barangkali juga mengapa menteri teknis yang ngumumin kenaikan karena lebih untuk meningkatkan kredibilitas, bisa juga begitu. Atau secara teknis bisa jelas, mungkin gitu sih. Kalau mungkin juga ada catatan kalau sekarang mungkin sejak Pak Fajrul diangkat menjadi duta besar di Kazakhstan kalau tidak salah, posisi jubir udah kosong kan sebenarnya gitu. Dan kemudian kementerian yang seharusnya kalau dulu Pak Harmoko kan dari Kementerian Menteri Penerangan ya, Departemen Penerangan. Kalau sekarang Menkominfo begitu ya, tapi seperti yang Pak Sai bilang bahwa ada sedikit pergeseran istilahnya, pergeseran cara pandang, point of view. Jikalau yang menyampaikan adalah masih sekelas level menteri, misalnya sebagian seharusnya Menkominfo itu menjadi juru bicara negara begitu atau juru bicara pemerintahan, kurang sreg begitu di masyarakat. Benar nggak nih? Ini akan selalu diakan seolah karena itu akhirnya maka presidenlah yang mengumumkan, dan ini akan dilihat sebagai sebuah pengumuman yang betul-betul resmi ketika presiden waktu itu juga mengumumkan terkait dengan pembatasan impor minyak goreng. Jadi kebijakan-kebijakan yang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak biasanya akhirnya mengalami pergeseran, tidak lagi di level menteri, jubir, akhirnya sekarang presiden lah yang istilahnya mengambil alih gitu. Mungkin biar ini untuk meyakinkan masyarakat aja sih percaya gitu ya. Nah, itu lebih dipercaya bahwa informasinya itu menggambarkan level authority, tingkat otoritas yang mengatakan
semakin level authority-nya naik, kalau misalnya sebuah informasi disampaikan jubir, akan beda nilainya. Ketika informasi disampaikan menteri terkait, kemudian akan lebih beda lagi nilainya kalau sebuah informasi disampaikan oleh presiden. Dan juga gradasinya jelas. Mungkin itu sih kalau kita baca dari sisi level of authority, komunikan ya, siapa yang ngomong. Terus kalau kemarin Pak, Mungkin itu. Kalau dilihat dari kemarin kan yang dijadikan kayak tadi yang dibilang Raff, yang dijadikan alasan gitu ya, kenaikan ini karena mungkin istilah medianya kemarin APBN akan jebol gitu kan, bisa jebol kalau nggak dinaikkan. Nah, tapi kemarin kan banyak counter di media sosial itu ya, bahwa di negara lain diturunkan kok kayak contoh terdekatnya mungkin kayak di Malaysia gitu ya. Malaysia BBM-nya justru diturunkan kok. Minyak dunia katanya sekarang sedang anjlok gitu ya. Itu kan jadi kayak ada ini ya, bahwa kita mengumumkan bahwa sekarang karena ada masalah perang lah apalah gitu ya, bahwa minyak dunia naik, tapi ternyata beritanya minyak dunia turun lah. Nah itu kira-kira gimana Pak? Sekarang kan juga informasi itu kan nggak bisa dibendung ya, nggak kayak zaman dulu Pak. Informasi mungkin bisa ya terbatasi gitu ya. Sekarang kan informasi masyarakat bisa dapat informasi dari mana-mana gitu. Ya, problemnya adalah informasi yang ditangkap oleh kita sebagai masyarakat itu kan seringkali sporadis. Tidak A di B menjadi C, enggak. Kadang-kadang kita nerimanya cuma C doang. Sama misalnya contohnya ketika belakangan ini ramai orang membandingkan harga BBM di Indonesia dengan di Malaysia. Kenapa Malaysia lebih murah? Ternyata kalau kita menelusuri informasi yang ada, BBM di Malaysia murah karena Malaysia sudah menggelontorkan dana subsidi yang gede, berapa ringgit gitu. Besar sekali, dan itu digunakan salah satunya untuk menahan harga BBM, harga energi. Indonesia sebetulnya ketika kemarin masih menahan harga BBM di 7650, itu kan subsidinya masih kepake. Nah, ketika subsidinya terancam habis, kan jadi lebih realistis tuh. Tidak melakukan kegiatan melakukan kebijakan yang populis dan menahan harga. Nah, kalau Malaysia masih ada nih anggarannya, alokasinya masih gede. Kalau tidak disubsidi, Malaysia seperti dikatakan Menteri Keuangan Malaysia dan dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia, inflasinya bisa jadi 11%. Sementara sekarang inflasinya masih kecil lah Malaysia dibandingkan Inggris atau dibandingkan Amerika gitu. Jadi persoalannya, kenapa harga BBM di luar masih lebih murah misalnya di Malaysia? Ya karena subsidi. Di Indonesia sekarang kejadiannya, ketika Malaysia masih punya dana untuk subsidi, masih kuat, kita sudah keteteran gitu. Akhirnya pilihannya kan dua, menaikkan harga BBM dengan mengarahkan penggunaan BBM bersubsidi hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Kan gitu. Hanya persoalannya kan ya biasa lah. Persoalannya adalah kita kan nggak mau repot-repot juga ngebandingin kenapa sesuatu menjadi A, kenapa sesuatu menjadi B. Yang kita lihat adalah hasil akhir. Dan ini memang risiko pemerintah dimanapun. Masyarakat itu tidak akan pernah melihat proses. Yang masyarakat lihat dan rasakan apa yang terjadi saat ini, kan begitu. Makanya diperlukan di sini sebetulnya diperlukan tim komunikasi yang senantiasa menyampaikan ke masyarakat kenapa ini menjadi A, kenapa menjadi B, kenapa jadi C. Melelahkan, tapi memang begitu kerja komunikasi. Berarti sebenarnya berarti itu harusnya perannya tim komunikasinya ya Pak. Saat mau mengambil kebijakan ini kan harusnya sudah diantisipasi nih, kira-kira apa nih yang mau di ini, dan itu harusnya tim komunikasi bekerjanya di situ ya untuk menjelaskan itu ya. Ada banyak kemungkinan. Misalnya kalau Raff besok tiba-tiba berencana mau membangun rumah, dia kan akan mengkomunikasikan dong
ke istrinya, ke keluarganya mau bikin rumah nih. Kalau itu perencanaannya jauh-jauh hari. Tapi kalau tiba-tiba perubahannya mendadak, nggak bakal sempat tim komunikasi itu menyampaikan. Nah, kita tidak tahu persis sebetulnya apakah selama ini tim komunikasinya sudah membuat perencanaan ataukah ada pendadakan juga yang tiba-tiba berubah. Karena dinamikanya juga cepat gitu. Kita lihat pergerakan krisis juga cepat, sehingga harga minyak global juga naik turun. Dan kalau kita lihat kenapa harga minyak global naik turun, kan persoalannya bukan cuma terjadi krisis di Rusia, tapi juga kita bicara soal produksi di OPEC, kita bicara juga soal stok minyak dunia yang ada di Amerika dan seterusnya. Malah hari ini OPEC berencana mengurangi stok produksinya, dikurangi 100.000 barel atau berapa lah sekitar itu. Artinya kan kalau kita berpikir selintas saja, kalau stok dikurangi, harga bakal naik dong. Kan hukum ekonomi sederhananya begitu kan. Tapi rupanya memang sengaja stoknya akan dikurangi karena kemarin harga sudah turun. Biar harganya kembali naik di angka yang wajar menurut OPEC, ya stoknya dikurangi dulu, stok produksi. Meskipun sampai tadi sore, harga masih turun kok. Nah, harga turunnya kemudian dibandingkan dengan logikanya kan kalau harga dunia turun, di Indonesia juga ikut turun dong mestinya gitu kan. Kenapa tidak kejadian berupa karena cost? Kalau versi pemerintah kan cost selama ini hitungannya pakai asumsi per barelnya yang lebih rendah daripada harga sekarang. Harga sekarang katakanlah di $100 per barel. Sementara asumsi waktu merencanakan subsidi dipakai di 85. Kan tetap tekor kan gitu. Tapi lagi-lagi masyarakat kan nggak perlu tahu itu, ingin tahu itu. Yang pengen tahu masyarakat itu kan harga jangan berubah. Kan itu tantangan komunikasi. Nah, apalagi itu, Mbak. Apalagi kemarin ada itu ya, yang SPBU Vivo tuh, yang harganya lebih murah tuh. Ya, mungkin itu ada cerita lagi kan. Sebenarnya mungkin kita nggak pernah tahu juga kan itu kenapa dia bisa lebih murah gitu loh. Itu kan malah sekarang udah jadi lebih mahal sekarang kan. sudah mulai ngikutin tren ini sekarang, sudah mulai ikut. Ya kan kemarin ada beritanya kan sama akhirnya nyerah juga dia. Sama Kementerian ISDM katanya disuruh menaikkan menyesuaikan harganya juga gitu. Tapi katanya sempat lihat di berita juga katanya Kementerian ISDM membantah untuk mengintervensi itu. Nah, itu ada info atau enggak? Sebenarnya gimana itu? Gimana Raf, ada info enggak Raf? Sebelum kita bahas dari sisi komunikasinya lagi Raf. Saya sedikit kurang mengikuti tentang kenapa ada sebuah SPBU ya, itu yang istilahnya berani tampil beda sendiri begitu dalam tanda kutip untuk tidak memberikan harga yang sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah setelah ditetapkan. Kemungkinan ini mungkin masalah strategi perusahaan, strategi bisnis internal perusahaan sepertinya, karena kemungkinan pada saat itu stok dia kemungkinan masih banyak karena stok pada saat yang dia ada itu dibeli sebelum harganya naik, oleh karena jadinya masih bisa dijual lah itu untuk harga yang masih sama begitu, kecuali nantinya harga kemudian setelah diumumkan harga dia beli lagi untuk nyetok atau untuk nyetok di SPBU-nya, itu praktis harga sudah mulai berubah begitu. Ini asumsi saya aja, asumsi liar aja, mungkin bisa dicek kebenarannya. Mungkin ini satu karena strategi perusahaan, kedua ini ataukah juga ini sebagai sebuah trik marketing aja ini. Tiba-tiba nih, ternyata ada nih SPBU yang namanya Vivo nih begitu. Nih, jadi kan rame soalnya, jadi rame. Sebagai trik marketing. Iya. Rame jatuhnya, orang akan jadi tahu di mana itu semua media semua media memberitakan bahwa ada SPBU bernama Vivo begitu kan. Ini yang the wave dia ditampil walaupun akhirnya melawan arus, pada akhirnya juga dia akan mengikuti harga yang saat ini sudah ada ditetapkan oleh pemerintah begitu. Itu kalau
tim marketingnya pinter sebenarnya malah bisa ditunggangi aja ya untuk memperkenalkan bahwa ada ini gitu ya. Mungkin bisa sambil ini gitu ya. Ini apa sih, dari mana sih gitu ya, harusnya ya. Biasanya kan gitu. Iya. Bisa. Tapi untuk satu trik marketing ini sudah sangat efektif ini menurut saya ya, karena mata media kemudian mata masyarakat mau tidak akhirnya berhasil lah akhirnya memperkenalkan ini ada SPBU yang Vivo ini seperti itu. Ya gitu, dari sisi kampanye begitu ya. Berhasil membuat kampanyenya itu sudah berhasil perusahaan di saat orang sedang panik, di saat orang berpikir harus nyari yang murah, muncul Vivo. Iya, dengan memanfaatkan stok yang dia beli yang jauh sebelum pengumuman, jadi masih bisa dijual harga murah murah oleh perusahaan ini yang dipegang, masih murah oleh perusahaan pemegang saham mayoritasnya gitu. Ternyata Vitol Asia Singapura dan terafiliasi dengan Vitol Group yang ini berbasis di Swiss. Itu informasi yang sedang saya baca ini. Itu bukan malah ini ya, iklan gratis malah ya, iklan di media gratis ya. Iya, dari sisi campaign itulah dia berhasil memanfaatkan suasana chaos di masyarakat. Ketika benak masyarakat berpikir, aduh ini mahal itu, dia menawarkan sesuatu beda gitu, yang mengagetkan sekaligus menyenangkan. Ternyata ada yang beda, meskipun dampaknya kemudian ya hanya beberapa hari ya, mungkin sehari 2 hari lah. Sekarang harganya udah biasa lagi. Ini menggunakan trik komunikasi marketing yang sebenarnya lawas ya sebenarnya. Misalnya gitu, selalu ada peluang di antara setiap kesempitan. Jadi melihat kesempitan masyarakat, setiap chaos masyarakat, jadi ada potensi chaos, ada potensi ini, ada peluang di situ ya. Salah satu peluang yang bisa diambil adalah menaikkan brandnya. Untuk diperkenalkan kepada publik, akhirnya dapat promo kampanye gratis. Dengan cara menciptakan diferensiasi kemarin ya, di saat yang lain naik dia turun. Nggak turun kan sebenarnya itu dia nggak turun kan ya, sebenarnya dia harganya tetap aja kayaknya harga tetap, tapi secara psikologis terkesan menjadi lebih murah. Ya, tapi kayaknya dia tidak sengaja mendapatkan promosi gratis gitu ya, dengan tidak sengaja kan, kayaknya kebawa imbasnya aja kan gitu ya, dengan tidak sengaja kebawa imbasnya ya, akhirnya sebenarnya kalau dilanjutkan menarik gitu ya, kalau si tim marketingnya ini mau lebih ini lagi, mungkin bisa lebih memperkenalkan lagi gitu ya. Tapi akan ada kesulitan, Mas. Mau tidak mau untuk kalau saya sih kalau melihatnya secara opini pribadi nih ya gitu. Kalau misalnya dari yang tadi kampanyenya sudah berhasil ya untuk memperkenalkan brand Vivo. Kemudian kalau walaupun sementara kemudian akhirnya dia mengikuti harga yang sudah disesuaikan atau sesuai dengan pengumuman pemerintah. Tetapi pertama dia berhasil ke pasaran, takutnya ini juga akan ada efeknya juga gitu. Pasti akan selalu ada efek negatifnya. Misalnya SPBU-nya kan cuma berapa sih yang bisa kita hitung, dan itu akan menimbulkan antrian yang panjang, kemudian juga akan menimbulkan sebuah istilahnya kemacetan karena ada antrian dan lain sebagainya. Ini ada dampak-dampak sosialnya yang ikutan lah, yang pastinya kalau dia tidak ikut istilahnya mencoba untuk meredam ini gitu. Jadinya mau tidak mau sepertinya dia akan kembali mengikuti harga yang dan juga mungkin ada peluang juga di saat harganya naik, bukan naik sih harganya sebenarnya, subsidinya dicabut, dengan kesannya bahwa harganya naik, mau tidak
mau ya ini juga peluang bagi perusahaannya juga dia untuk menaikkan harga itu. Jadinya ya itu dua hal ini yang sudah didapatkan dari SPBU Vivo itu. Satu, campaign, kedua ya akhirnya mengikuti harga, keuntungan juga bagi perusahaan. Iya. Tadi kebetulan selalu akan ada imbas negatifnya lah, seperti misalnya antrian misalnya. Kayak tadi setelah dinaikkan aja ya, tadi ngobrol sama teman yang ternyata rumahnya itu dekat sama SPBU Vivo gitu. Dia bilang saya selama ini nggak pernah tuh yang maksudnya ke situ tuh nggak pernah gitu. Terus akhirnya kan sekarang kita itu nyari Pertalite aja mungkin di SPBU Pertamina itu susah kan. Sekarang jadi ngantrinya panjang gitu. Nah dia kemarin, sekarang daripada saya ngantri di Pertamina panjang, saya sekarang mending ke Vivo aja mas. Kan walaupun sekarang naik, tapi kan selisihnya sedikit daripada dia harus beli ke Pertamax umpamanya. Yang saya baca, kalau Vivo dengan brandnya Revo, itu RON-nya 89 untuk yang dibandingkan dengan Pertalite. Pertalite itu berapa Pak? Pertalite itu 90, cuma beda satu strip sih, research octane number-nya. Tapi saya tidak tahu apakah kalau selisih satu itu ngaruh nggak sih ke mesin. Karena kan ada juga mobil yang nggak bisa pakai octane number tertentu. Iya, ketinggian malah berarti oktan lebih tinggi itu belum tentu lebih baik untuk jenis-jenis kendaraan tertentu gitu ya Pak? Iya, ibaratnya sama begini. Belum tentu seorang wartawan tulis harus berpenampilan bagus, tapi seorang wartawan tapi tidak harus bisa nulis bagus, yang penting penampilannya bagus, visual gitu. Itu kali ya Raf ya. Paling enggak itu komunikasinya harus bagus kan gitu. Ya. Jadi soal takaran akhirnya gimana gitu. Kalau istilah gimana gitu. Untuk masalah bantalan sosial tuh Pak. Ya silakan. Kayak bantalan sosial kan biasanya ya kan udah katanya udah disiapkan gitu. Padahal kita tahu sebenarnya kan bantalan sosial itu yang kemarin-kemarin juga bermasalah kan, banyak yang bermasalah kan. Ya salah satunya jadi ada yang bermasalah di korupsi, ada yang tidak tepat sasaran gitu-gitu kan. Ini kan kasihan karena di masyarakat itu akhirnya kan semuanya udah naik tuh Pak, bahan pokok paling enggak gitu. Nah ini kebetulan tadi itu saya habis beli makanan tadi sebelum kita recording ini, saya beli beli makanan. Nah, ada yang penjualnya itu langsung ngeluh gitu ya, yang langsung ngeluh masalah pertama sih Sambo itu. Wah ini beritanya semua Sambo semua ya mas, jenderal semua itu ceritanya makin nggak jelas. Oh iya Pak. Terus saya nanya kalau kebetulan dia jualannya kan pakai motor ya gitu, berarti dia beli bensin. Kalau masalah bensin naik gimana Pak? Waduh gini Jokowi ini kenapa sih harus naikin BBM kata dia gitu. Terus ya kan dapat ini bansos Pak gitu. Nah itu saya belum pernah mas namanya dapat bansos gitu. Nah, kenapa saya bilang? Ya saya kan KTP sama domisili saya itu beda. Nah di tempat KTP saya nggak pernah dapat, di tempat domisili saya juga saya nggak dapet gitu. Nah menurut saya kan yang setipe dengan bapak penjual ini mungkin banyak juga gitu loh, yang permasalahannya seperti itu gitu. Nah itu kan nggak bisa dengan cepat juga dicarikan jalan keluar juga kan gitu. Ini gimana Pak? Saya ngalamin juga. Ini pengalaman dulu ya Raf ya. Saya suka makan di warteg. Belum lama ini kemarin saya dengar tuh si ibu wartegnya di telepon sama keluarga di kampung, kemungkinan antara Cirebon sama Tegal lah. Katanya mau dapat bantuan. Dia tinggalnya di sini di Bogor. Bantuannya berapa kata si ibu, nanya sekitar 300-an. Ya ongkosnya berapa buat pulang? Ya kan? Ongkos pulang balik berapa? Iya. Jadi tidak ekonomi. Sementara itu bantuan harus diterima sama orangnya langsung. Artinya apa? Kasus-kasus mulai dari kasus orang yang
KTP-nya di daerah tinggal di Jakarta atau orang yang adanya di Jakarta beda domisili KTP di Jakarta juga ya domisili juga bisa nggak dapat. Nggak tahu pengalaman Raf soal begitu. Dapat pengalaman apa, Raf? Kalau terkait dengan penyaluran subsidi yang atau bantuan yang saya kira bukan satu, karena mungkin ada yang mengatakan tidak tepat sasaran. Itu mungkin itu sudah fenomena yang umum sangat terjadi begitu ya, sudah sangat kita sering dengar, banyak lah itu, termasuk ada beberapa dari bagian dari keluarga saya juga mengatakan menerima kenyataan seperti itu, bahwa kenyataannya bahwa dia juga tidak mendapatkan bantuan, bahwa bahkan kalau ditinjau dari segi apapun dia seharusnya layak menurut penilaian kita gitu ya. Dan ini seperti ada plus minusnya yang seharusnya kita kalau kita bisa membedah begitu ya. Satu adalah keteraturan administrasi dan juga adanya keteraturan dan juga pencocokan data begitu. Kalau misalnya seperti yang Pak Sai bilang, saudaranya bahwa KTP-nya di mana, dia domisilinya di mana begitu kan. Nah ini kan pemerintah juga butuh data, betul nggak dia itu domisilinya di sini, jangan-jangan dia diambilin sama orang nih gitu kan. Nah ini kan takutnya hal-hal yang ditakut-takutkan seperti inilah yang takut salah sasaran dan lain sebagainya. Itu mungkin kita bisa melihat itu dengan alasan yang cukup logis lah seperti itu. Tapi harus ada cara yang bagaimana penyaluran itu bisa langsung ke penerimanya. Tapi kendalanya adalah bahwa tidak semua dari orang-orang yang dianggap perlu bantuan ini, yang sesuai dari DTKS-nya si Kementerian Sosial ini yang katanya sudah selalu dievaluasi setiap bulan, adalah adalah dia bisa mengakses rekening perbankan begitu ya kan. Kalau dia bisa mengakses rekening perbankan misalnya, kemudian di rekening itulah akhirnya pemerintah bisa dengan mudah, misalnya saya punya kalau di negara maju nih ya, setiap orang itu kan punya kartu jaminan sosial ya. Jadi setiap individu NIK-nya itu mereka sudah terhubung dengan kartu NIK-nya itu sudah menjadi semacam rekening jaminan sosial. Jadi langsung menjadi iya, selain BPJS dia juga sudah menjadi semacam bentuk rekening begitu. Jadi langsung bisa disalurkan ke pemilik NIK tersebut begitu. Nah kalau kita kan karena bank-bank kita ini masih menerapkan prosedur yang sangat susah gitu, harus deposit berapa ratus dulu, dan sedangkan untuk yang mereka di bawah mereka yang gajinya pun juga malah tidak bergaji, malah yang kurang mampu dan sebagainya, untuk deposit dulu aja masih mikir-mikir gitu kan untuk buka rekening begitu. Jadi cara-cara seperti inilah yang seharusnya di kita itu ditiadakan begitu, dan atau seperti BPJS misalnya ini kan itu kan harus dipush dulu, dipaksa dulu untuk membuka sebuah akun BPJS misalnya. Ini kan dan akun itu pun harus terkoneksi dari bank yang nantinya bisa di auto debit dan lain sebagainya. Terlalu rumit lah, terlalu banyak birokrasinya yang harus dilewati orang begitu, sehingga mereka yang bahkan ya mohon maaf aja, yang mungkin buta huruf, kemudian juga sudah buta huruf, kemudian juga pendapatannya misalnya di bawah kecil lagi begitu kan, ini untuk akses membuka rekening itu akhirnya tidak bisa begitu. Akhirnya apa? Ya sudah, di saat pemerintah atau Kementerian Sosial itu katanya adalah disalurkan kok ke rekening mereka masing-masing gitu. Iya itu mereka yang punya rekening yang bisa membuka rekening begitu kan. Nah, bagaimana dengan
dengan mereka yang tidak begitu kan, yang kita tahu lah, yang memiliki banyak kekurangan begitulah, yang tidak bisa mengakses atau membuka rekening itu. Ini kan seharusnya NIK kita itu seharusnya sudah dijadikan sebagai sebuah kartu jaminan atau jaminan sosial kalau di negara-negara maju begitu ya. Itu bisa jadi akhirnya tepat sasaran lah gitu. Seperti halnya yang seperti diungkapkan oleh Sri Mulyani yang akan membuat NIK kita ini menjadi NPWP. Kenapa tidak dibuat seperti itu begitu? Jadinya cukup satu kali kerjaan gitu loh, tidak perlu lagi kita ke bank lagi, kemana lagi. Jadi ini kita sudah NPWP itu ya sudah. Jadi kalau di Malaysia, di MyCat-nya Malaysia itu satu kartu MyCat itu sudah terpaktub semuanya. Mulai dari kartu jaminan sosial, SIM-nya juga itu di situ ada juga, mau bayar apapun, makanya bentuknya ada chipnya kan dia di situ di MyCat itu. Bukan seperti kita, kalau kita kan cuman data biometrik aja, mulai dari retina, kemudian juga sidik jari itu tidak ada pengaruhnya sih, ada pengaruhnya. Dan kalau misalnya kita istilahnya keluarga kita atau mungkin kerabat atau teman kita yang mengalami kecelakaan dan lain sebagainya, itu disesuaikan dengan fingerprintnya, mudah untuk tim Inavis untuk mencocokkan data sesuai dengan KTP. Ada fungsinya, tapi tidak luas begitu. Hanya data biometrik saja begitu. Kalau di Malaysia, di MyCat-nya Malaysia itu semuanya sudah termasuk juga rekening bisa bayarnya juga pakai MyCat, kemudian juga istilahnya SIM-nya itu juga pakai MyCat gitu kan. Jadi semuanya sudah terkoneksi. Nah, inilah yang dinamakan dengan electronic identity ID gitu kan. Ini sudah termaksud semuanya gitu. Nah, masalahnya di kita ya Anda tahu sendiri semuanya ya. belum kartunya banyak banget tempat kita. Udah masalahnya kartunya udah banyak banget gitu, masalahnya udah banyak banget, udah masalah korupsinya, udah apa itu sudah macam-macam begitu. Ini susahnya kita susahnya ini habit kita itu di sini dalam tanda kutip. Jadi kalau ada yang susah ngapain dipermudah gitu kan, ini habit kita itu masih melekatnya itu di sini gitu. Menanggapin itu juga mungkin kalau kita itu kayaknya setiap kita bikin apa harus dapat kartu gitu ya. Kartunya sendiri-sendiri gitu ya. Harus banyak kartu, termasuk kalau kita mau ngakses apa, aplikasinya juga satu-satu gitu ya. Mungkin yang paling dekat kemarin yang waktu Peduli Lindungi itu ya. Peduli Lindungi kita harus ngakses banyak gitu-gitu ya. Kemarin bahkan ada berita tentang pengefisienan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pemerintah gitu ya. Ternyata itu membebani keuangan negara juga karena maintenance-nya harus banyak aplikasi gitu ya. Ternyata kita punya banyak aplikasi yang mungkin nggak ada, yang gunanya juga belum tahu kayak apa gitu ya. Termasuk website itu mungkin gitu ya. Mungkin di sini ya gitu ya, lebih keren kalau banyak kartu gitu ya, jadi dompetnya tebel. Semuanya pada ingin punya. Karena peluangnya legacy di situ, Mas. salah satu semua pengen punya legacy, semua di situ juga masih melihat bahwa peluang menerbitkan sebuah kartu itu masih dipandang sebagai sebuah ladang atau celah untuk mencari sebuah keuntungan. Dalam arti kata itu masih ada gitu. Mindset seperti itu tuh masih ada. Iya, Jamsur Stack juga sendiri-sendiri kan? Bisnis nggak salah. Iya. Gimana Mas Say? Ya secara bisnis nggak salah, semua perusahaan, semua usaha ingin punya kartu gitu. Ya karena itu dia jadi ladang marketing dan lain-lain gitu. Cuma tinggal untuk hal-hal yang terkait dengan kepentingan nasional, pendudukan nasional ya. Kependudukan yang memang harus ada single identity gitu, meskipun ya sampai sekarang kita baru pada tahap integrasi antara KTP lewat NIK dengan pajak gitu. NPWP ya itu pun kan belum berjalan semuanya, masih pelan-pelan. Masih dalam tataran wacana juga. Enggak, kalau udah bukan wacana, udah mulai jalan. Meskipun ya
tentu kita belum seperti Malaysia, dan sebuah mimpi yang bagus sebetulnya kalau kita bisa nggak cuma kayak Malaysia lah. Kalau kita nonton film-film di Hollywood, film-film Hollywood itu kan ditanyanya malah ya itu soal kartu, nanti ketahuan dia punya jaminan sosial atau enggak. Kalau enggak ya ditolak lah itu penggunaan kartu kreditnya dan lain-lain. Ya itu ya ke depan lah. Tapi persoalannya adalah sekarang menurut saya bagaimana pemerintah bisa membuat komunikasi yang terpadu untuk menjelaskan banyak hal gitu. Jangan semua orang padu untuk membuat komunikasi. Ini padu dalam bahasa Jawa berantem. Padu berebut gitu. Semua pengen ngomong. Sementara yang diperlukan komunikasi yang terpadu, bukan padu berkomunikasi gitu. Tanpa integrasi saya pikir ya akan terus aja begini. Hari ini kita ribut soal misalnya kenaikan BBM, terus besok ada kebijakan apa lagi, ribut lagi, ramai lagi karena persoalan-persoalan di komunikasinya yang nggak jalan, atau paling tidak optimal lah ya. Nah, kalau menurut Pak saya nih Pak, kalau tadi kita bahas kalau zamannya Pak Harto dulu itu kan semuanya bisa disatuin sama Pak Harmoko gitu ya, semua itu komunikasinya itu lewat Pak Harmoko gitu. Nah dengan sekarang yang mungkin siapa yang harus mengkoordinasikan itu Pak untuk komunikasi ke masyarakat itu biar menurut yang seperti Pak saya tadi bilang biar terkoordinasi lah gitu ya. Itu yang harus mengeluarkan informasi itu siapa gitu? Yang pertama yang harus kita lihat adalah sebuah kepemimpinan yang kuat seperti di zaman Orde Baru berhasil membuat semuanya lebih terintegrasi. Sementara kalau di zaman sekarang kepemimpinannya cenderung lebih memberi ruang kepada banyak pihak sehingga semua orang bicara. Padahal untuk hal-hal strategis kan mestinya tidak begitu. Kalau kita kembali bicara soal isu kenaikan kan itu yang ngomong mulai dari Menteri Keuangan, kemudian Menteri Keuangan masih logis lah, ini ngomongin anggaran. Menteri SDM masih logis. Tiba-tiba Menteri Investasi ngasih tahu BBM bakal naik, kan mikir kok lewat Menteri Investasi kenapa gitu kan, itu faktor Y-nya jadi gede. Emang yang lain nggak bisa ngomong. Terus setelah itu ngomonglah yang lain juga ngingetin. Mungkin dari sisi preparasi bagus, menyiapkan kepada masyarakat agar siap-siap kalau nanti terjadi kenaikan harga BBM. Tetapi kalau dilihat dari fungsi, kayaknya fungsinya bukan ngomongin soal rencana kenaikan deh. Kan gitu. Pertanyaannya adalah terus siapa yang harus mengumumkan? Pertama kan mestinya kalau tidak ada Kementerian Informasi atau tidak ada Kementerian Penerangan, juru bicara rencana itu, atau semua informasi ditahan tapi semuanya hanya bisa keluar dari satu suara, misalnya lewat jubir istana. Masalahnya jubirnya nggak ada kan gitu ya, lewat setnek dong, setnek misalnya. Apakah itu ada fungsi itu nggak di Mensesnek? Kalau nggak ada ya harus dicari lagi, jubir itu menjadi penting. Sama halnya misalnya gini, kalau kita nyari informasi soal kasus-kasus luar negeri, maka kita akan nyarinya ke Kementerian Luar Negeri. Di Kementerian Luar Negeri itu yang ngomong tidak akan banyak. Pertama yang ngomong pasti menterinya. Kedua jubir. Iya, kalau tidak Menlu jubir. Kalau diplomat ngomong dia pasti ditemenin jubir. Hal yang sama juga terjadi di TNI Angkatan Darat atau di kepolisian. Kalau memberikan informasi pasti humas atau bagian penerangan. Kalau yang menerangkan itu selain humas, misalnya Penum gitu, kabar reskrim, di luar bagian penerangan gitu, itu pasti didampingi, kan gitu, didampingi sama orang bagian informasi dari penerangan. Nah mestinya ini juga terjadi di tingkat di luar polisi, di luar tentara gitu, di luar Kementerian Luar Negeri. Kalau yang skupnya udah nasional, yang ngomongnya harus terpusat. Jangan semua ngomong, karena ya tadi ketegangannya terjadi lama-lama memuncak kan, dimulai dari
misalnya Menteri Keuangan ngomongin soal anggaran, kemudian tiba-tiba Menko Maritim dan Investasi ngomong sudah membuat modeling gitu kan, orang jadi waduh gitu. Sementara kemarin tuh nggak buru-buru gitu, nggak buru-buru naik tapi udah keburu rame. Nah, itu yang menciptakan kemudian di benak kita tuh sebuah drama yang beragam gitu. Tapi belum menjadi klimaks. Nah, kemudian setelah diumumkan oleh menteri terkait, tidak bareng di situ ada presiden juga, presiden ngomongin soal kenaikan di awal pembuka kalau nggak salah, kemudian menteri ngomongin yang lainnya. Itu menjadi firm, menjadi pasti bahwa kenaikan itu terjadi. Intinya adalah tetap harus ada satu pintu yang memastikan sebuah kebijakan itu disampaikan. Jangan banyak-banyak lah, nggak masyarakat juga jadi pusing. Belum ini diumumkan, beberapa hari sebelumnya sepertinya mau dilihat sih keadaannya gimana sih kalau misalnya kita testing the water lah, kita ngetes dulu nih kira-kira sejauh mana sih dampaknya gitu ya. Belum naik harga BBM aja, belum ada pengumuman harga BBM naik aja, ini masyarakat sudah panik buyingnya kayak gimana, sudah emosional paniknya kayak gimana begitu kan. Bahkan jauh-jauh hari pun juga sudah menyiapkan, bahkan jauh-jauh hari ada yang mungkin sudah menyiapkan, sudah naikin harga dulu padahal harga BBM belum naik nih, untuk jaga-jaga biar nanti kalau harga BBM naik harganya sudah mulai sudah disamakan gitu. Ini cuman ini udah mulai mengambil ancang-ancang dalam tanda kutip seperti itu. Ini banyak perspektifnya banyak lah. Kalau saya lihat nih kan Jokowi ini pemerintahannya kalau setiap mau ada kebijakan-kebijakan baru itu Pak Say, sering banget test the water gitu ya, melihat reaksi di masyarakat seperti apa gitu ya. Jadi selalu bikin statement apa, kita lihat itu dalam perspektif komunikasi itu, bahwa test the water itu sepenting apa sih Pak sebenarnya menurut Pak Say? Penting nggak Pak? Kan sebetulnya gini, kalau prinsip yang paling sederhana dari sebuah aktivitas komunikasi itu pada ujungnya kita ingin mencari tahu feedback atau respon dari sebuah tindakan atau dari sebuah pernyataan. Kalau benar bahwa selama ini pemerintah menggunakan jurus testing the waters, maka bisa jadi apapun yang dilontarkan selama ini dimulai dengan tahap preparasi isu. Perencanaannya mungkin begitu. Direncanakan dulu, lempar isu, kemudian dilihat reaksi atau respon masyarakatnya seperti apa. Nanti setelah itu akan ada perbaikan atau koreksi tentang isu yang kira-kira bisa diterima masyarakat. Mungkin begitu. Teori jurus preparasinya mungkin bisa begitu. Cuman persoalannya kalau terlalu banyak testing the waters juga kan kredibilitas sebuah kebijakan menjadi dipertanyakan. Itu kebanyakan ngetesnya, kan gitu. Kayak nggak yakin gitu ya, kayak kita lihat dulu deh gitu. Ngapain juga bikin sesuatu dilontarkan hanya untuk ngecek respon masyarakat, kan begitu. Jadi setiap tindakan kan ada dua hal yang mungkin terjadi. Ada tindakan yang nyata atau menjadi laten, kan gitu. Yang nyata itu yang manifest. Ya misalnya saya ngomong, saya akan makan. Respon masyarakat, respon Anda, misalnya respon Mas Eta sama Rafraf akan membayangkan saya ke warteg makan. Tapi bisa jadi di balik itu ada pikiran juga, ini makannya makan kemana nih, bener nggak mau makan atau sebetulnya dia minta duit biar ditraktir makan atau minta jajan makan, kan gitu ya. Jadi setiap tindakan itu kan bisa dipersepsi macam-macam. Sama juga kalau sebuah policy
sebelum menjadi policy yang fix dilemparkan dulu ke masyarakat, kan orang jadi bertanya, kenapa sih dilemparkan gitu? Apakah memang dia ingin tahu pendapat masyarakat atau dia sebetulnya belum punya konsep yang jelas soal kebijakan yang akan dijalankan? Karena kan sebetulnya kan mengelola negara atau mengelola apapun itu pada intinya kita mengelola persepsi. Kita ingin membangun persepsi apa, kan begitu. Di zaman Presiden Soekarno mungkin persepsi yang dikembangkan adalah pemerintahan yang semua boleh ngomong, semua boleh berpendapat meskipun ada juga yang ditahan gitu ya. Di zamannya Presiden Soeharto persepsinya adalah jangan ojo gelondangan, jangan ribut, menteri jangan banyak ngomong, kan semuanya terpusat biar tertata rapi. Karena waktu itu Indonesia memerlukan kepercayaan internasional agar investasi jalan dan seterusnya. Di zamannya presidennya Gus Dur misalnya beda lagi gitu. Di zamannya presidennya Megawati beda lagi. Ya, di zamannya SBY beda lagi gitu kan. Di zamannya Pak Habibie beda lagi gitu sebentar. Dan yang sekarang juga tentu beda. Ojo ke susu Pak sekarang Pak. Nah, sekarang ojo ke susu, kimpel sih. Jadi setiap tindakan tentu akan ada dua hal yang harus disiapkan oleh pemerintah. Apakah fungsi yang direncanakannya jalan ataukah justru yang tersembunyi yang muncul yang tidak diharapkan. Kesiapan itu penting untuk mengukur efektivitas kebijakan, komunikasi seperti apa, juga untuk mengetahui responnya seperti apa. Kan gitu. Dan kalau kita bicara lagi BBM sekarang, kemudian kita kaitkan dengan aksi unjuk rasa, berarti kan ini ada persepsi masyarakat bahwa kebijakan itu tidak baik, merugikan. Secara realnya kan dirasakan atau mengancam daya beli misalnya. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, terus terjadi aksi unjuk rasanya berlarut-larut, dampaknya terjadi persepsi di ekonomi, persepsi di investor dan lain-lain. Indonesia tidak aman misalnya. Ya, ini jadi nggak hanya jadi perhatian di dalam negeri aja Pak ya. Buat negara-negara luar juga jadi ini juga ya. Iya, jadi perhatian banyak hal kenapa jadi perhatian, dimulai dari posisi kita sebagai ketua di presidensi tahun ini ya di G20. Oh ya, G20 kita tahun ini. Ya, kita mau 2024 suksesi. Kemudian juga faktor Jokowinya jadi perhatian juga. Banyak hal yang membuat Indonesia menjadi fokus banyak pengamat gitu. Termasuk juga kemarin kan kita termasuk negara yang negara yang stabil lah, yang kuat dari ancaman inflasi sebelum naiknya harga BBM. Karena kita bertahan setelah pandemi itu ya. Gitu. Ya, setelah pandemi kita termasuk yang sukses. Pertanyaannya kan kemudian setelah harga BBM naik, terus inflasi kemungkinan melonjak tinggi, ya bagaimana nih kondisi ke depan kan? Ini lagi-lagi soal persepsi. Jadi kan tidak hanya masyarakat Indonesia yang mempunyai persepsi tentang kondisi Indonesia, tetapi juga orang luar termasuk pengamat juga punya persepsi tersendiri. Tinggal kemudian bagaimana mereka mencari eviden, mencari bukti-bukti dari persepsi yang mereka punya. Kira-kira begitu. Oke. Jadi ini terakhir harapannya apa, Raf, untuk setelah pengumuman kenaikan BBM ini, harapannya apa? Kalau harapan sih seperti kita semua bahwa bantalan sosial itu tepat sasaran, itu yang pasti, yang dimana bantalan sosial itu bisa dipergunakan dengan bijak oleh yang diterima sesuai dengan keinginan Menteri Sosial yang mengatakan bahwa asalkan tidak
pergunakan Untuk untuk rokok. beli miras, untuk Miras, rokok, Sekarang judi slot Iya. sekarang. miras rokok. Yang penting adalah judi, apalagi yang penting adalah bagaimana untuk bantalan sosial ini dipergunakan sebaik-baiknya untuk membeli bahan kebutuhan yang benar-benar penting atau pokok agar masyarakat yang sudah terbantu, yang sudah mendapatkan akses bantuan ini bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang belum, bagi mereka yang belum, ada juga jalurnya yang sudah biasa kita tahu bagaimana kita kalau belum kita harus melapor kemana begitu ya. Itu juga disinilah peran RT RW atau mungkin juga perangkat yang di atasnya juga harus lebih jeli lagi, di mana warganya yang belum mendapatkan dan seharusnya mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian agar demonstrasi terkait dengan demonstrasi apapun itu, termasuk di saat ini adalah BBM, yang pasti janganlah kita anarkis, bersikap destruktif ya, anarkis, kemudian merusak fasilitas umum ya. Itu pun ke saat destruktif pun, ketika merusak pun akhirnya mau tidak mau pengeluaran akan beban pemerintah daerah pun juga itu akan bertambah juga itu. Jadinya mau tidak mau itu juga akan mengurangi istilahnya mengurangi kos yang menambah kos, maksud saya akan menambah pengeluaran untuk perbaikan dari pos pengeluaran. Itu aja sih. Dan yang ketiga adalah kita harus adaptif ya Mas ya, dalam arti kata apapun itu bentuk, tidak ada sesuatu yang abadi ya. Yang abadi itu ya cuma adalah perubahan itu sendiri gitu. Ya mau tidak mau kita harus menjadi orang yang adaptif lah gitu. Karena kenaikan BBM ini bukan sekali aja kita rasakan, sudah berkali-kali toh sampai detik ini pun juga kita sudah bisa melewati itu. Jadi kita harus adaptif, itu aja. Pak Sai? Iya. Oh, Pak Sai? Yang pertama, bantal itu tidak pernah besar. Bantal itu selalu lebih kecil dari kasur. Kan proporsinya kecil sekali, berapa persen gitu. Jadi artinya kalau kita bicara bantalan sosial, kita juga harus menghitung sih berapa banyak orang yang tidur di atas kasur. Kalau yang tidur di atas kasurnya itu, katakan kasur paling gede itu bisa diisi oleh 3 orang, maka bantalnya jangan 1, kan gitu. Artinya kalau kita sinkronkan dengan pernyataan Raff ya, mudah-mudahan ke depan ada terobosan-terobosan lain untuk memberikan bantalan sosial kepada masyarakat yang belum kebagian, baik kebagian karena memang belum kebagian karena salah sasaran gitu ya. Kemudian yang kedua, saya tuh sangat yakin bahwa manusia itu mesin super adaptif yang diciptakan Tuhan. Seringkali kan ketika kita capek, ketika kita frustrasi, kita nggak sabaran. Padahal nanti ada fasenya kita adaptasi. Persoalannya seringkali kan manusia itu nggak seperti APBN yang bisa otomatis meredam kejutan gitu. Shock itu kalau manusia kan direspon dulu secara emosi. Maka kemudian timbul reaksi, misalnya marah-marah, mengumpat, atau unjuk rasa, karena kan manusia punya respon yang berbeda dengan buku, dengan anggaran gitu. Poinnya menurut saya adalah ketika sebuah kebijakan dilontarkan, maka kebijakan itu harus menyiapkan respon-respon jika ada feedback yang menanggapi sebuah kebijakan. Selain itu juga ini pengamat mengatakan tidak akan lama, artinya ada fase, tapi tidak akan lamanya bukan hitungan hari, ada fase 3-4 bulan lah sampai harga kembali normal, ada keseimbangan baru. Nah, menuju fase keseimbangan itu juga perlu kesabaran dan juga perlu kecerdasan berkomunikasi, saya pikir gitu. Itu yang kedua. Satu lagi yang terpenting bagi saya adalah bagaimana masyarakat tetap diperbolehkan untuk berpendapat tanpa perlu takut.
jangan karena ingin policy pemerintah itu diterima 100%, kemudian ada opresi itu tekanan. Kalau itu terjadi ya berarti kita balik lagi ke masa-masa Orde Baru, ketika tembok pun kita takuti. Dulu takut bisa denger gitu ya. Bisa denger gitu. Atau tembok ada kupingnya nih. Atau kalau Anda salah ngomong, nama Anda akan tercatat di seluruh Direktorat Sosial Politik se-Indonesia gitu kan. Mudah-mudahan sekarang polanya berubah lah. Oke, kita mungkin akan ketemu lagi dalam bahasan-bahasan yang lainnya, yang nanti mungkin dengan teman-teman yang lainnya juga. Semoga kita akan diberi kesehatan selalu dan bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Selamat berjumpa lagi.